Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta limpahan nikmatnya dan karunia-Nya yang terus terlimpah tanpa henti, tanpa terputus kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita bisa duduk bermajelis bersama guna melanjutkan thalabul ilmi kita, membaca, mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ahlinya, para ulama, dengan kita membaca penjelasan dari mereka dari kitab-kitab, ya, tulisan-tulisan yang mereka tulis berkaitan dengan agama Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Benar-benar lewat perantaranya Allah berikan kepada kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal-amal soleh, yang dengannya mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan ampunan Allah akan dosa dan kesalahan kita, dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga dengan itu Allah mengizinkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya, perjalanan terakhir kita dalam kehidupan. Nas'alullahal jannah, dan menyelamatkan kita dari azab dan siksa neraka. Wa na'udzu bihi minan nar.
Wassaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang direncanakan untuk kita baca dari usulan yang ada, yang sampai ke saya, membaca kitab Syarhus Sunnah, ya, buah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Yang kitab ini sebetulnya kitab yang udah kelas tinggi ini isinya, karena berkaitan banyakannya dengan mauqif Ahlussunnah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dulu pernah kejadiannya pada dakwah kita ini di Indonesia, ketika ada seorang ustadz baca kitab tadi disarah sendiri, ada yang mentahdir. Kitab global disarah sendiri. Begitu. Butuh kepada bayan dari para ulama, karena global di situ. Ya, duduk ngalih bid'ah, tahdir. Itu nanti ya. Ya, dekat-dekat sama bid'ah. Pokoknya masya Allah perlu sarah, perlu perincian. Naam, memang nukilan-nukilannya banyak dari salaf kita yang saleh. Cuman kita perlu sangat-sangat memohon kepada Allah pemahaman yang sahih akan penukilan-penukilan tersebut. Ya, naam, dulu salaf kita yang saleh masya Allah begitu keras sikapnya, tegas dengan ahli bid'ah dalam mengingkari penyimpangan mereka, dan banyak nukilan-nukilan tentang hal tersebut. Cuman tetap nantinya dalam kita beramar ma'ruf nahi munkar kembali kepada kaidah yang sudah jelas itu merupakan syariat Allah, bahwasanya al-amru bil ma'ruf itu harus memunculkan kemakrufan, ya, atau memperbesar kemakrufan. Bukan amar ma'ruf yang diperintahkan dalam Islam, kalau dengan sebab amar ma'ruf tadi malah hilang yang ma'ruf tadi, atau malah menjadi kecil, itu sudah kaidah yang baku dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang nahyun munkar ketika mengingkari kemungkaran, itu hendaknya benar-benar kemungkaran tadi hilang atau minimalnya berkurang. Kalau ada orang mengatakan dia nahyun munkar, mengingkari kemungkaran, melarang dari kemungkaran, tapi malah besar kemungkarannya yang ada, enggak hilang, enggak mengecil, malah besar, atau malah memunculkan kemungkaran yang lain, tambah banyak mungkarnya, maka ini bukan nahyul munkar yang disyariatkan. Ini hendaknya dipahami setiap kita. Jadi enggak ada ngawur, ya, enggak ada sembrono, ya, semua dengan perhitungan, semua dengan menimbang-nimbang maslahat dan mudarat. Karena agama ini tegak di atas kemaslahatan. Ad-dinu mabniyun alal masalih. Agama tegak di atas kemaslahatan. Enggak mungkin namanya al-amru bil ma'ruf yang syar'i kalau malah menghilangkan kemakrufan, ya, atau memperkecil yang sudah ada. Enggak mungkin diperintahkan seperti itu. Bukan seperti yang dimaksudkan oleh syar'i ketika al-amru bil ma'ruf. Demikian pula ketika nahi munkar, mengingkari kemungkaran. Jelas itu bukan perkara yang syar'i dalam nahi mungkarnya kalau memunculkan kemungkaran yang baru atau memperbesar kemungkaran sudah ada. Makanya masyhur ya kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika melewati pasukan Tatar yang sedang mabuk-mabukan. Mungkar gak mungkar ini? Mungkar gak mungkar? Mungkar jelas. Tapi beliau ketika lewat diem aja. Udah, lewat lalu gitu aja. Kata murid-muridnya, ini makna secara global dari kisah tersebut, ngapa nggak diingkari? Nahyun munkar. Gitu. Bukankah kita ini umat yang terbaik dikeluarkan kepada manusia yang sifatnya disebutkan merintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar?
Maka Syekhul Islam menjelaskan, mereka kalau diingkari, masih mau diingkari, sangat besar kemungkinan ghalabatul dzan nggak berhenti dari kemungkarannya. Orang mabuk, bahkan mungkin tambah besar kemungkaran. Tadinya cuma mabuk-mabuk, ingkari malah bunuh kita mungkin, malah ngerampas harta kita mungkin. Enggak diingkari. Dalam artian tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan, adapun hati tetap mengingkarinya. Ini yang hendaknya menjadi perhatian kita seluruhnya. Ya, berkaitan dengan menghajar ahli bid'ah misalkan. Ya, meninggalkan mereka, enggak salam, enggak kalam, ya. Seterusnya nih. Kadang-kadang kita perlu melihat tadi masalah dan mudaratnya. Lihat kondisinya, apakah di situ Ahlussunnah kuat atau lemah. Itu dipandang, dihitung. Ya, kalau Ahlussunnah lemah, menghajar yang kuat, ya nambah agak karu-karuan dia. Nambah dia yang terhajar sendiri. Kemudian juga melihat kebid'ahannya. Pelaku nanti ini penyerunya apa cuman pengikutnya nggak ngerti sebenarnya, ngerti urusan, cuman ikut-ikutan aja. Itu dibedakan dalam mensikapinya. Intinya ada perincian-perincian. Jadi ini bukan kitab yang ringan sebenarnya. Karena yang lebih dari saya dulu pernah mengkajinya di tahdir gitu. Kayak gitu berat global sarah sendiri. Wah, kayak gitu jadinya kaku beragamanya. Teman sendiri di tahdir gitu. Masya Allah. Itu saya alami. Bahkan saya dulu ikut kajiannya. Kajian kita selalu sunnah. Saya ikut kajiannya waktu itu. Masih awal-awal saya mulai belajar. Tahun 95 tamat SMA. Pergi ke Jawa, awal-awal fitnah, ya, masya Allah. Itu masya Allah. Gimana dengan saya ini? Jadi, ya insya Allah kita bacakan, cuman mungkin pelan-pelan, ya. Kita nggak boleh luput dari mengambil sarah penjelasan para ulama, ya, yang ahlinya. Karena ini perkara yang kita hendaknya benar harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita merasa sudah memeluk manhaj Ahlussunnah dalam segala bid'ah, ternyata kita malah jauh dari praktek mereka salaf kita yang saleh, keliru begitu, sembrono, serampangan dalam menerapkannya, ya, karena tadi tidak ada insaf, ya, tidak ada bersikap adil, tidak kemudian pemahamannya itu pas sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang paling pokoknya kayak yang saya sampaikan tadi, masalah muslimin, ikhwani fiddin, rahimani warahmatullah, tetap menimbang kemaslahatan. Ini maslahat atau tidak kira-kira? Ya, kita mau beramal ma'ruf, mau nahi munkar, mau menerapkan dari sunnah Rasulullah SAW, maka di sana kita perlu menimbang-nimbang. Jangan sampai karena praktek kita yang salah, sunnah yang itu indah sebenarnya, ya, mudah, ya, cantik, bagus, jadi terpampangnya sangar, serem gitu. Dikit-dikit congkel dari Ahlussunnah dia, jadi ahli bid'ah. Padahal ada perkara harus dia ilmui di situ dari kaidah-kaidah yang dijelaskan para ulama. Dan itu perkara yang berat, ya, perkara yang berat. Mengeluarkan seorang dari wilayah Ahlussunnah yang dia asalnya Ahlussunnah itu bukan perkara yang ringan. Sebagaimana seorang yang jelas-jelas sudah muslim mau dikafirkan, ini bukan perkara yang ringan, berat. Kalau sampai kita salah, kita sendiri yang kafir. Nah, kalau sampai kita salah penerapan, kita sendiri yang ahli bid'ah nantinya. Ya, man kafara musliman fahuwa kafir. Siapa yang mengkafirkan seorang muslim padahal di sisi Allah dia belum kafir, masih muslim, dia sendiri yang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu, man qala li akhihi ya kafir ya adu Allah. Siapa yang berkata kepada saudara, hei kafir, hei musuh Allah, maka apa? Ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari mereka berdua. Kalau yang dihukumi benar-benar seperti itu, jatuh hukuman. Tapi kalau nggak benar, balik sama yang ngomong. Jadi bukan perkara yang ringan. Ya. Baik. Dan untuk mukadimah berkaitan dengan pembahasan kitab Syarhus Sunnah,
ingin saya sampaikan lebih dahulu pengertian sunnah. Ya, pengertian sunnah itu ada beberapa takrif, ada beberapa pengertian. Saya ambilkan dari kitab Al-Hassu ya, ala tibai sunnah. Ya, motivasi, anjuran, dorongan ngikuti sunnah, wa tahdzir minal bid'ah, dan peringatan keras dari kebid'ahan, wa bayanu khotoriha, dan penjelasan tentang bahayanya bid'ah oleh Syekh Abdul Muhsin ya, Al-Badr hafizahullahu taala. Di buku tersebut ada pembahasan itlaqatu lafzis sunnah, pemutlakan lafaz-lafaz sunnah. Apa saja makna-maknanya ketika seorang mengatakan ini sunnah, atau dalam hadis ya, atau dalam Quran, atau dalam ucapan salaf kita yang saleh ada ucapan sunnah. Ini maknanya apa? Ada beberapa makna dari pemutlakan lafaz-lafaz sunnah tersebut. Ini kan judul kitabnya apa? Sarhus Sunnah kan? Ya, sunnah itu kita pelajari dulu ya sebagai mukadimah, karena terus terang saya terus terang agak berat membahas kitab itu. Ini butuh ekstra persiapan itu, hati-hati menyampaikannya, karena kejadiannya Masya Allah banyak yang tadi prakteknya salah, teman sendiri ditahdzir. Disikapi kayak ahlil bid'ah gitu. Kadang sama ahli bid'ahnya malah mesra-mesraan. Ini kan yang kadang kita Masya Allah harus benar-benar mohon kepada Allah petunjuknya, taufiknya, hidayahnya ya. Jangan sampai kita tergelincir lagi dalam penyimpangan. Ya, dulu kita udah nggak karu-karuan sebelum kenal sunnah ya. Sekian banyak kelompok golongan kita dulu mungkin ikut, kita pelajari. Ya, sudah kenal sunnah, ini dijaga betul. Mohon kepada Allah agar terus di atas sunnah tadi, kokoh di atasnya. Dan memang itu dengan taklim, dengan belajar, usaha, bentuk usaha dengan belajar, tapi harus kuat hubungan dengan Allah, karena semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini harus kuat kita, karena semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan liman sa'a minkum ayyastaqim. Siapa yang berkehendak di antara kalian untuk istiqomah, menempuh jalan yang lurus, jalan Islam, jalan sunnah, silahkan. Ya, dia menghendakinya. Liman sa'a minkum ayyastaqim. Tapi apa kata Allah? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi sungguh kalian tidak akan pernah bisa menempuh jalan istiqomah tersebut sekalipun kalian menghendakinya, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali kalau Rabbul alamin menghendakinya. Ya, apalagi zaman fitnah seperti sekarang ini. Ya, banyak-banyak bertakarrub, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, Rasul ketika salat malam doa istiftahnya atau iftitahnya, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, wahai Robnya Jibril, Mikail, Israfil, fatiros samawati wal ar, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi was sahadah, zat yang ilmunya luas meliputi segala sesuatu yang gaib maupun yang nyata. Ya, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, Engkaulah yang memutuskan semua perselisihan yang ada, pertengkaran yang ada di antara hamba-Hambamu. Wahdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznih. Ya Allah, tunjuki saya mana yang benar dari yang diperselisihkan tersebut. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Engkaulah ya Allah ya memberikan petunjuk sekehendakmu kepada siapa dari hambamu
yang engkau kehendaki. Ini harus kuat hubungan kita dengan Allah. Karena semua kembali kepada Allah. Dan jalan-jalan ya, yang licin, yang menggelincirkan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang begitu banyak. Begitu banter, begitu tersebar. Ya, kalau enggak dijaga oleh Allah kita sudah kembali sesat bisa jadi. Naudzubillah min dzalik. Ya, keluar dari mulut buaya ya, masuk mulut singa katanya. Ini kan kacau gitu kayak gini. Ya, kayaknya sudah keluar dari bid'ah, enggak taunya masuk bid'ah yang lain. Ini kan musibah seperti ini. Butuh benar-benar kita membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala sambil kita kerja, taklim, belajar, jangan bosan, jangan jemu untuk mengenali kebenaran tersebut dan berada di atasnya. Baik. Beliau mengatakan fa inna sunnata tutlaku ya ala arba'ati itlaqat. Sesungguhnya sunnah itu dimutlakan ada 4 pemutlakan. Ada 4 makna dari sunnah tersebut. Al-awwal, yang pertama, anna kullama jaa fil kitabi wa sunnah huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, sesungguhnya apa saja, ya, sesungguhnya apa saja yang telah datang dalam kitab dan sunnah, ya, dalam kitab dan sunnah, dalam hadis, apa saja yang telah datang dalam Quran, dalam hadis, huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Itu dia makna sunnah yang pertama. Ya, apa saja yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Quran maupun hadis. Itu makna sunnah yang pertama. Wahia tariqatuhu allati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah tariqah. Tariqah itu jalan atau metode atau cara yang ada di atasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja yang Rasul ada di atasnya, apa saja yang datang dengannya, Alkitab, Al-Quran dan hadis, itu sunnah. Ya, dengan makna yang pertama. Contoh sunnah dengan makna ini, hadis yang masyhur. Hadis Rasulullah sallam, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hadis sahih Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, siapa saja yang roghibaan itu maknanya benci, ya, enggak suka. Siapa saja yang benci, siapa yang enggak suka, an sunnati, dengan sunnahku. Maksudnya di sini apa? Semua yang Rasul ada di atasnya, semua yang telah datang dalam Quran dan hadis. Ya, apa saja, kalau itu telah jelas-jelas sesuatu yang datang dengannya Quran dan hadis, itu jelas-jelas merupakan metode, cara yang ada di atas Rasulullah SAW. Kok ada nggak suka, benci? Maka Rasul mengatakan, orangnya yang benci tadi falaisa minni, bukan termasuk aku, ya, aku nggak termasuk di dia. Rasul berlepas diri dari orang tersebut. Ya, ini ancaman yang keras. Hadis ini kalau kita baca lengkapnya, kisah 3 orang, ya, yang pernah mendatangi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menanyakan ibadah Rasul di rumahnya. Karena kalau di luar mereka sudah ngerti apa yang Rasul lakukan dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumahnya kan nggak tahu. Yang paling ngerti istrinya, ya kan? Antum yang paling ngerti istri antum. Antum hebat kayak apa di luar, ya?
bisa sandiwara, gitu. Bisa pura-pura. Makanya ukuran akhlak yang mulia bukan ketika di luar sama teman-temannya, pergaulannya. Karena kalau itu cuma sebentar, nggak lama, bisa bersandiwara dia di situ ya, bisa pura-pura. Tapi kalau sama istri kan 24 jam ini tuh, gitu. Tidur, makan, mandi segala macam lah. Ngerti semua itu kan ya, udah tanpa batas kan ya, pergaulan tanpa batas ini kan ya, nggak ada penghalang sedikit pun, ngerti semuanya, ketahuan di situ nanti watak aslinya, begitu. Makanya Rasul jadikan ukuran bagusnya akhlak bukan pergaulan seorang dengan orang lain, tapi pergaulan dia dengan istri, ya. Khairukum li ahlihi, gitu. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya. Dan aku, kata Rasul, adalah yang terbaik ya terhadap istri-istri beliau. Baik. Jadi tanya ke sana, kalau sudah sering dengar ya di sini ya. Kemudian mereka menganggap ibadah Rasul sedikit. Di rumah ngapain Rasul? Jahit bajunya, itu ya, bantuin kerjaan istrinya, gitu ya, dan seterusnya. Dari Rasul ibadah di rumah. Mereka menganggap ibadah Rasul sedikit, tapi kata mereka, tapi nggak masalah, Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin dosa-dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Kalau kita nggak ada jaminan, nah disinilah masuk kebid'ahan. Ini yang satu mengatakan, ana usolil laila walam arkut. Saya mau sholat malam terus, nggak pernah tidur. Menghidupkan seluruh malam-malamnya untuk ibadah, nggak pernah tidur. Yang satu mengatakan, ana fa'asum walam uftir. Saya mau puasa tiap hari, nggak pernah berbuka. Yang satunya, ana falam atazawwaj, nggak akan nikah, nggak mau nikah di sini kalau emang dia nggak punya duitnya, nggak mampu, ya, emang nggak uzur, nggak masalah. Tapi dia ini meninggalkan nikah dijadikan sebagai metode, sebagai jalan untuk takarub kepada Allah, ya, dijadikan bentuk ibadah. Ninggalkan nikahnya dijadikan metode, dijadikan cara, dijadikan bentuk takarub kepada Allah. Ini jadi masalah, ya. Kalau cuma sekedar nggak nikah saja mungkin karena belum mampu, nggak ada masalah di situ, gitu. Tapi kalau dia meninggalkan nikah, ya, karena ingin fokus ibadah katanya, itu lebih bagus karena kalau nikah lalai dan seterusnya, itu. Ini kan sudah jadi metode, sudah jadi cara. Dia niatkan dengan meninggalkan nikah tadi pahala, ganjaran dari Allah, kedekatan kepada Allah. Ini. Makanya tatkala Rasul telah mendengar ini semua, Rasul marah. Rasul mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la'alamukum billah wa asadukum khasyah. Sungguh aku orang yang paling ngerti tentang Allah, dan aku paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling sempurna mewujudkan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sempurna. Metode beliau sempurna, tidak tersisa sedikit pun cara metode yang bisa mendekatkan ke surga atau menjauhkan dari neraka, kecuali sudah Rasul jelaskan, sudah Rasul contohkan, sudah Rasul praktekkan, ya, jelaskan dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan takrirnya, begitu. Ya, Rasul mengatakan, adapun saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Ini metode namanya, sunnah tadi. Ya, adapun saya sholat malam, saya juga tidur. Tidak setiap malam menghidupkan malam-malamnya. Naam, Rasul pernah beberapa malam menghidupkan malam-malamnya, begadang. Semisal yang masyhur 10 akhir malam bulan Ramadan.
Bahkan dia bangunkan istrinya, bahkan dia bangunkan juga keluarganya. Cuman tidak setiap malam. Ya, Rasul kalau hari-hari biasanya habis sholat Isya segera tidur. Rasul membenci seorang bergadang habis sholat Isya kecuali memang itu bermanfaat, ada tugas, ada kepentingan. Lalu tidak masalah. Tapi kalau cuma sekedar gaplean ya, atau apa lah, misalnya ngobrol ngalor ngidul, ya tahu-tahu udah jam 1 bablas lagi sampai subuh misalkan. Nah, ini musibah. Itu dibenci yang seperti itu. Ya, jadi Rasul metodenya dalam sholatnya, ibadah malamnya tidak menghidupkan seluruh malam-malamnya untuk sholat. Cuman beberapa malam tertentu yang telah tetap fadilah dan keutamaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun hari-hari biasa beliau tidur. Habis itu langsung tidur, nanti sepertiga malam terakhir baru bangun. Begitu. Dan aku juga berpuasa, tapi aku juga berbuka. Bukan sunnah Rasul, bukan metode Rasul berpuasa setiap hari. Berpuasa setiap hari. Paling polnya puasa itu puasa Daud. Itu udah paling polnya puasa. Paling hebatnya puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Begitu. Dan aku juga, kata Rasul, menikahi wanita-wanita. Kemudian ditutup dengan lafaz tadi, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang benci, enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi sunnah di sini adalah syariat ini secara umum seluruhnya. Qur'annya, hadisnya, apa saja yang Rasul ada di atasnya dalam ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna sunnah yang pertama. Baik, kemudian asani yang kedua, anna sunnata bimaknal hadis. Yang kedua, sunnah maksudnya adalah hadis. Ya. Sunnah yang dimaksud adalah hadis. Wa dzalika idza utifat alal kitab. Kapan sunnah ini maknanya hadis? Kalau dia digandeng dengan kitab. Kalau dia digandeng dengan kitab dalam penyebutannya, maka sunnah di situ maksudnya adalah hadis. Ya, tayyib. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ adalah lafaz sunnah yang dimaksudkan hadis. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian gak akan sesat selama-lamanya. Apa kata Rasul? Kitaballahi wa sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Maksud sunnah di sini apa? Hadis. Ya. Maksud sunnah di sini adalah hadis-hadis beliau. Mengapa? Tadi dijelaskan ketika digandeng sunnah itu dengan kitab. Jadi kalau kita jumpa baca Quran ada sunnah digandeng dengan kitab. Atau kadang hikmah, ya bahasanya kan gitu ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu juga maksudnya hadis begitu. Ya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini makna yang kedua. Contoh lain masih mirip dengan hadis ini, cuman beda lafadznya. Rasul mengatakan, inni qad taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma. Aku sudah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian gak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnahku. Maksudnya apa tadi?
hadis beliau. Ya, rawahu ma'al Hakim fil Mustadrak. Kedua hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Mustadrak Imam Hakim, yaitu hadis-hadis yang matannya dalam Bukhari atau Muslim, tapi jalannya lain, sanadnya beda. Namanya Mustadrak. Ya, Mustadrak ala Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Hakim itu cari yang matanya sama, Bukhari Muslim, matanya, tahu matanya ya, isi hadisnya, cuman sanadnya beda, rawi-rawinya beda, jalannya beda, begitu. Tayyib. Wa minhu qaulu ba'dil ulama inda dzikri ba'dil masail wa hadhil mas'alatu dalla 'alal kitab wa sunnah wal ijma'. Termasuk sunnah dengan makna hadis ketika seorang ulama menjelaskan satu perkara, dalam hal ini telah ditunjukkan oleh kitab, sunnah, ijma'. Ya. Atau dalil masalah ini dalam kitab, dalam sunnah, dalam ijma'. Nah, di sini yang dimaksud sunnah adalah hadis, begitu. Sudah azan ya? Berarti kita berhenti dulu kan ini ya? Salat Isya dulu. Baik. Kita pending dulu ya sampai sini. Wallahu alam bissawab. Nanti kita lanjutkan pada salat Isya.